Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Firda Aryani dengan NIM 2206010150 dari kelas 3A Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Dan yang saya hormati Ibu Ima Sukaisi SPMM selaku dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi para pendengar dan mohon maaf jika ada salah kata. Materi yang pertama tentang ruang lingkup lembaga keuangan. Pengertian bank. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sejarah perbankan. Asal mula kegiatan perbankan dimulai di dataran Eropa, kemudian berkembang ke Asia Barat, kemudian Afrika dan Amerika. Sejarah ini dimulai dengan adanya jasa pertukaran uang. Kegiatan perbankan pun berkembang menjadi tempat penitipan uang yang kemudian dengan kegiatan peminjaman akhirnya semakin beragam bahkan mendominasi perkembangan perekonomian dan bisnis suatu negara. Bangsa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahnya yaitu Belanda. Maka sejarah perbankan pun tidak lepas dari pengaruh yang menjajahnya baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Kegiatan-kegiatan bank. Satu pada bank umum yaitu kegiatan yang pertama yaitu menghimpun dana, bentuknya simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Kedua itu menyalurkan dana, bentuknya seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit lainnya. Ketiga, jasa-jasa bank lainnya seperti transfer, inkaso, clearing, jual beli surat berharga, dan lain-lain. Kedua itu pada bank perkreditan rakyat, kegiatannya itu menghimpun dana seperti simpanan tabungan dan simpanan deposito. Yang kedua itu menyalurkan dana kredit seperti kredit investasi dan kredit modal kerja dan lain-lain. Pada bank asing dilarang untuk menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan dan kredit diberikan pada bidang tertentu seperti perdagangan internasional, bidang industri dan produksi serta penanaman modal asing dan campuran. Jasa-jasa bank lainnya seperti transfer, clearing, inkaso, jual beli, falas, dan lain-lain. Izin pendiriannya itu pertama memiliki susunan organisasi dan pengurusan yang jelas. Yang kedua adanya permodalan. Ketiga adanya kepemilikan. Keempat mempunyai keahlian di bidang perbankan. Kelima kelayakan ruang kerja. Bentuk hukumnya yaitu perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan perseroan daerah atau PD. Jenis-jenis kantor bank. Yang pertama, kantor pusat melakukan kegiatan perencanaan dan pengawasan. Yang kedua, kantor cabang penuh melakukan kegiatan yang memberikan jasa bank paling lengkap. Yang ketiga, kantor cabang pembantu, itu kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh di mana kegiatan jasa bank dilayani hanya sebagian saja. Yang keempat, kantor kas, kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. Kesimpulan dari materi ruang lingkup lembaga keuangan yaitu bank mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan kredit dan berbagai layanan keuangan. Fungsi bank terus berkembang untuk memenuhi tuntutan perekonomian global seiring berlalunya waktu. Materi kedua tentang perkembangan dan jenis-jenis bank. Perkembangan perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan secara umum. Perkembangan di Indonesia dapat dikelompokkan dalam 4 periode. Sebagai berikut, yang pertama, keadaan perbankan sebelum deregulasi pada saat itu. Yang pertama, tidak ada peraturan perundang-undang yang mengatur tentang perbankan di Indonesia. Yang kedua, kredit likuiditas Bank Indonesia pada bank-bank tertentu. Yang ketiga, banyak bank mengganggu program-program pemerintah. Yang keempat, instrumen pasar uang yang terbatas. Yang kelima, jumlah bank swasta relatif sedikit. Yang keenam, sulit
dibentuknya pendirian bank baru. Keadaan yang kedua yaitu perbankan setelah deregulasi. Ciri-cirinya: 1. Peraturan yang memberikan kepastian hukum. 2. Jumlah bank swasta bertambah banyak. 3. Tingkat persaingan bank yang semakin kuat. Yang ketiga, keadaan perbankan saat krisis ekonomi mulai akhir tahun 1990-an menyebabkan perubahan kondisi perbankan di Indonesia, antara lain: 1. Tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia menurun drastis. Yang kedua, sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat. Yang ketiga, munculnya penggunaan peraturan perundang-undang yang baru. Yang keempat, jumlah bank menurun. Keadaan yang keempat, keadaan perbankan pada saat sekarang, yaitu 1. Kinerja perbankan yang lebih menunjukkan kondisi masa peralihan. Yang kedua, pembentukan lembaga penjamin simpanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank serta menjaga stabilitas sistem perbankan. Yang ketiga, terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat, peningkatan jumlah bank dan kantor bank karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan mulai menunjukkan perbaikan. Jenis-jenis perbankan. 1. Menurut kegiatan usaha itu ada bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jenis-jenis bank menurut target pasar. Yang satu, retail bank, yaitu bank yang berfokus pada pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail. Yang kedua, corporate bank, yaitu bank yang berfokus pada pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Yang ketiga, retail corporate bank, yaitu bank yang memberikan pelayanan tidak hanya kepada nasabah retail tetapi juga kepada nasabah korporasi. Yang ketiga, jenis-jenis bank menurut fungsi. 1. Bank sentral, yaitu bank yang merupakan badan hukum milik negara yang tugas pokoknya membantu pemerintah. Yang kedua, bank umum, yaitu bank yang bersumber utama dananya berasal dari simpanan pihak ketiga serta memberikan kredit jangka pendek dalam penyaluran dana. Yang ketiga, bank pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dana berasal dari penerimaan simpanan deposito dan serta commercial paper. Yang keempat, bank desa, yaitu kantor bank yang di suatu desa yang bertugas utamanya adalah melaksanakan fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka program pemerintah memajukan pembangunan desa. Yang kelima, BPR, yaitu kantor bank di kota kecamatan yang merupakan unsur penghimpunan dana masyarakat ataupun penyaluran dana di sektor pertanian dan pedesaan. Yang keempat, jenis-jenis bank menurut status kepemilikannya. Yang pertama, bank milik negara, yaitu bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendirinya di bawah undang-undang tersendiri. Contohnya BNI, BRI, BTN. Bank milik swasta yang kedua, yaitu bank milik swasta yang didirikan oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI atau badan-badan hukum di Indonesia. Contohnya Bank Sinarmas dan Bank Mega. Bank swasta yang ketiga, bank swasta asing, yaitu bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank yang sudah ada di luar negeri dan dalam bentuknya campuran antara bank asing dan bank nasional yang berada di Indonesia, contohnya Citibank. Yang keempat, bank pembangunan daerah, yaitu bank pendirinya berdasarkan peraturan daerah provinsi dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di wilayah bersangkutan dan modalnya merupakan harta kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. Yang keempat, bank campuran. Yang kelima, bank campuran, yaitu bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan tidak pihak swasta, contohnya Cimniaga.
Jenis-jenis bank menurut kegiatan operasional. Satu, bank devisa, yaitu bank yang mempunyai hak dan wewenang yang diberikan oleh bank di Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing lalu lintas devisa serta hubungan foreign dengan bank asing di luar negeri. Yang kedua, bank non devisa, yaitu bank yang dalam operasionalnya hanya melaksanakan transaksi di dalam negeri, tidak melakukan transaksi valuta asing dan tidak melakukan hubungan dengan bank asing di luar negeri. Yang keenam, jenis-jenis bank menurut penciptaan uang giral, yaitu satu, bank primer, yaitu bank yang dalam kegiatan operasionalnya tidak sekedar menghimpun dana dan menyalurkan dana, tetapi juga melaksanakan semua transaksi yang berhubungan dengan kas. Yang kedua, bank sekunder, yaitu bank yang dalam kegiatan operasionalnya hanya sekedar melaksanakan transaksi secara langsung. Yang ketujuh, jenis-jenis bank menurut sistem organisasi. Satu, unit bank. Unit bank system, yaitu bank yang kegiatan operasionalnya hanya mempunyai satu kantor dan melayani masyarakat sekitar wilayah tersebut. Yang kedua, big bank system, yaitu bank yang kegiatan operasionalnya di beberapa wilayah dan memiliki beberapa kantor cabang di mana sistem organisasi keuangan dan sumber daya manusia terkait dengan kantor pusat. Yang ketiga, holding company bank, yaitu sebuah bank yang memiliki satu atau lebih bank. Yang keempat, multi holding company bank, yaitu bank yang memiliki perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan dan non-perbankan. Yang kelima, correspondence banking, yaitu hubungan sistem antar bank yang dimana terdapat suatu peraturan informasi antar bank sehingga bank-bank kecil mempunyai deposit pada bank-bank besar untuk membantu jasa pelayanan. Yang kedelapan, jenis-jenis bank menurut letak geografis. Satu, komunitas bank lokal, yaitu bank yang beroperasi secara terbatas di daerah tertentu. Yang kedua, bank regional, yaitu bank yang beroperasi di pasar perkotaan. Yang ketiga, bank multinasional, yaitu bank yang lingkup operasinya sampai tingkat nasional maupun internasional. Kesimpulan dari materi kedua tentang perkembangan bank dan jenis-jenis bank. Perkembangan bank telah mendatangi transformasi yang besar dalam sistem keuangan global. Bank telah berkembang dari awal sebagai lembaga penyimpanan dana menjadi organisasi multifungsi yang memajukan perekonomian. Materi yang ketiga yaitu tentang kesehatan dan rahasia bank. Pengertian kesehatan bank yaitu kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Aturan kesehatan bank. 1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya. Yang ketiga, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penilaian kesehatan bank. Pertama, aspek permodalan, rasio permodalan dengan ATMR dan kewajiban penyediaan modal minimum. Yang kedua, aspek kualitas aset, rasio antar aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Yang ketiga, aspek kualitas manajemen dilihat dari pendidikan, pengalaman, dan kualitas manusia dalam bekerja. Yang keempat, aspek likuiditas, rasio kewajiban bersihkol money terhadap aktiva, rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Yang kelima, aspek rentabilitas, kemampuan bank dalam menghasilkan laba, indikator ROA dan BPO. Aspek sensitivitas. Yang keenam, tingkat memperoleh laba terhadap risiko yang dihadapi.
pelanggaran aturan kesehatan bank. 1. Pemegang saham menambah modal. 2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris atau dewan direksi bank. Yang ketiga, bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. Rahasia bank tidak berlaku untuk kepentingan perpajakan penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada bank, badan urus piutang negara atau panitia urusan piutang negara dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank untuk kepentingan peradilan perkara pidana. Pengecualian terhadap rahasia bank tersebut meliputi 1. Kepentingan perpajakan. 2. Penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke BPULN. Yang ketiga, kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Yang keempat, perkara perdata antar bank dengan nasabahnya. Yang kelima, tukar-menukar informasi antar bank. Yang keenam, atas permintaan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Yang ketujuh, dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia. Yang kedelapan, pengecualian bagi badan pemeriksa keuangan dan badan pengawas pasar modal. Yang terakhir, perkara pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuan penerapan dasar dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan kerahasiaan data nasabah tidak dapat dijamin oleh bank, maka nasabah akan merasa enggan untuk berhubungan dengan bank. Dalam usaha mewujudkan terjaminnya rahasia tertentu dari nasabah yang berada di bank, maka ketentuan tentang rahasia bank dicantumkan dalam Undang-Undang Perbankan. Kesimpulannya, kesehatan bank adalah ukuran penting untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk bertahan, berkembang, dan menyediakan layanan secara konsisten dalam jangka panjang. Rahasia bank sangat penting untuk menjaga kepercayaan nasabah, dan bank dapat diminta untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak berwenang dalam kasus tertentu. Materi yang keempat yaitu sumber-sumber dana bank. Pengertian sumber-sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai pembiayaan operasi dan pengelolaan bank. Sumber-sumber dana bank yang pertama, sumber dana yang berasal dari bank itu sendiri. Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Yang kedua, sumber yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Dan yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lain, yaitu sumber dana yang ketiga merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara saja. Kesimpulannya, bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana serta jasa perbankan lainnya. Sumber-sumber dana sangat berpengaruh terhadap stabilitas dan kinerja bank dalam menjalankan usahanya. Materi yang kelima yaitu jasa-jasa bank lainnya. Pengertian jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancarkan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Keuntungan jasa-jasa bank. Pertama, biaya administrasi. 2. Biaya kirim. 3. Biaya tagihan. 4. Biaya komisi. 5. Biaya sewa. 6. Biaya iuran. 7. Biaya lainnya. Jenis-jenis bank. 1. Kiriman uang atau transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota maupun luar kota bahkan luar negeri. Kedua, clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikeliringkan di lembaga clearing. Yang ketiga, inkasso yaitu merupakan jasa bank untuk menagih warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Yang keempat, safe deposit box merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya berbentuk kotak dengan ukuran tertentu
dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Yang kelima, bank card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti ATM. Yang keenam, banknotes merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Yang ketujuh, cek wisata biasanya dipergunakan oleh mereka yang mendadak berpergian atau sering dibawa oleh turis. Yang kedelapan, letter of credit merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancarkan arus barang seperti ekspor impor termasuk barang dalam negeri. Yang kesembilan, bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak baik perseorangan, perusahaan atau badan atau lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Yang ke-10, memberikan jasa-jasa di pasar modal. Transaksi di pasar modal antara lain penjaminan emisi, penjaminan wali amanat, perantara perdagangan efek, perusahaan pengolahan dana. Yang ke-11, menerima setoran atau pembayaran yang biasa diterima oleh bank antara lain pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran pajak, pembayaran uang kuliah, pembayaran rekening air. Kesimpulan dari materi jasa-jasa bank lainnya itu jasa-jasa bank yang beragam mencerminkan upaya lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi nasabah dengan terus berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan ekonomi dan teknologi. Bank dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Materi yang terakhir yaitu pasar uang, pasar modal, valuta asing. Pengertian pasar uang. Menurut KBBI, pasar uang adalah pasar abstrak yang mengagregasi penawaran dan permintaan modal jangka pendek 1-360 hari dari calon investor dan pencari modal. Ciri-ciri pasar uang. 1. Lokasi abstrak. Transaksi di pasar uang dilakukan secara over the counter market, yang berarti transaksi dilakukan di ruang masing-masing pelaku jual beli. Hal ini dikarenakan pasar uang tidak mempunyai lokasi fisik pasar. 2. Tidak terorganisir karena tidak adanya tempat khusus untuk bertransaksi dan otoritas langsung dalam mengatur, maka pasar uang menjadi kurang terorganisir. Meskipun demikian, keberlangsungan pasar uang tetap diawasi oleh turunan bank sentral setiap negara. 3. Instrumen jangka pendek. Pasar uang memiliki jangka waktu singkat, yaitu mulai dari overnight hingga 1 tahun. Untuk itu, instrumen yang diperdagangkan dalam pasar uang juga bersifat jangka pendek dengan likuiditas primer. 4. Tujuan jangka pendek mencari modal lewat pasar uang membutuhkan dana yang dapat dicairkan atau digunakan dengan segera karena ditunjukkan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek. Low risk and return. Setiap investasi memiliki karakteristik alamiah yang sejajar, yakni tingkat risiko akan berimbang dengan nilai manfaat yang diterima. Pasar uang memiliki risiko harga rendah dan juga biaya yang rendah karena tempo pembiayaan yang singkat. Fungsi-fungsi pasar uang. 1. Sumber pendanaan. Pasar uang merupakan sumber pendanaan yang dapat digunakan oleh masyarakat yang mencari modal. 2. Sarana investasi. Pemilik modal dapat mentransfer uang yang dimilikinya ke pasar uang agar uang tersebut dapat beredar bahkan memperoleh keuntungan di kemudian hari. 3. Melibatkan partisipasi masyarakat. Berkat adanya pasar uang, masyarakat dapat menginvestasikan kelebihan uang yang dimilikinya dengan menjual surat berharga jangka pendek. 4. Menjaga stabilitas perekonomian. Pasar uang untuk memenuhi kebutuhan finansial yang mendesak. Hal ini dapat berlaku untuk bisnis dan individu. Jika membutuhkan yang tidak terpenuhi, pendapatan sebuah perusahaan bisa saja terganggu dan angka pengangguran tidak dapat dihindari dan berimbas pada defisit pertumbuhan ekonomi. 5. Menjadi fasilitator
Dan mediator yang dimaksud itu adalah mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Instrumen pasar uang. Satu, sertifikat Bank Indonesia berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan jumlah tertentu. SBI berjangka waktu kurang dari 1 tahun dan wajib dibayarkan kepada pemegang sesuai dengan tanggal yang sudah disepakati. Dua, surat berharga pasar uang berupa surat berharga yang biasanya diterbitkan oleh bank umum, namun SBPU hanya ditransaksikan antar lembaga penerbit dan BI. 3. Sertifikat deposito yang telah digunakan oleh bank dan lembaga penyimpan lainnya sebagai sumber dana yang dibeli dan sebagai sarana untuk mengelola posisi kewajiban mereka, berupa surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dalam suatu nominal, jangka waktu, dan tingkat bunga. 4. Commercial paper promise, yaitu surat promise jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan dan pemerintah asing. 5. Call money, yaitu kegiatan pinjam meminjam antar bank satu dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek. Pasar modal. Pengertian pasar modal adalah pasar yang merujuk pada tempat bertemunya perusahaan emiten yang tengah membutuhkan dana dan para investor yang ingin menanamkan uang mereka. Jenis-jenis pasar modal. Pasar modal di Indonesia hanya memiliki satu, yakni Bursa Efek Indonesia, yang telah memiliki beberapa cabang tersebar di beberapa negara di Indonesia. BI merupakan gabungan dari dua bursa yang sudah ada, yaitu Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta. Sementara itu, beberapa negara Asia Tenggara lainnya juga memiliki pasar modal sendiri seperti Bursa Efek Malaysia, Bursa Efek Thailand, Bursa Efek Filipina, Bursa Efek Kota Ho Chi Minh. Pelaku pasar modal. 1. Emiten badan usaha atau perseroan terbatas yang menerbitkan saham untuk menambah modal atau obligasi untuk mendapatkan utang dari investor di bursa efek. 2. Perantara emisi meliputi 3 pihak, yaitu penjamin emisi, akuntan publik, perusahaan penilai. 3. Badan pelaksanaan pasar modal mengatur dan mengawasi jalannya pasar modal, termasuk pengeluaran emiten yang dapat diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar aturan dalam pasar modal. Instrumen pasar modal. 1. Saham, surat berharga atau bukti seseorang menjadi salah satu pemilik dari suatu perusahaan. 2. Surat utang atau obligasi. Pemilik surat utang punya hak untuk memperoleh bunga dan pelunasan utang pada jangka waktu yang telah ditentukan. 3. Reksadana dikenal sebagai wadah untuk pengumpulan serta pengolahan dana beberapa investor. 4. Derivatif merupakan surat berharga berbentuk turunan dari saham. Fungsi dan manfaat pasar modal. Fungsi pasar modal sebagai sarana pendanaan usaha atau bagi perusahaan untuk mendapatkan modal dari masyarakat sebagai penggalangan dana, sarana investasi, pemerataan pendapatan, dan sebagai pendorong investasi lainnya. Manfaat pasar modal. 1. Jumlah dana bisa berjumlah besar. Jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah besar. 2. Dana yang dapat diterima setelah pasar perdata selesai dan dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. 3. Tidak adanya perjanjian sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam mengelola dana atau perusahaan. 4. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Valuta asing. Valuta asing atau valas sebagai bagian dari devisa suatu negara. Devisa merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki suatu negara, dan kekayaan itu tidak berada di negara tetapi juga di negara lainnya. Fungsi valuta asing terhadap perdagangan antar negara. 1. Sebagai alat tukar internasional karena sangat berperan penting terhadap perekonomian antar negara. Alat ini berfungsi sebagai perantara atau alat untuk menukar
baik barang atau jasa dari suatu negara terhadap negara yang lainnya. 2. Sebagai alat pembayaran internasional, sebagai alat tukar apabila pemerintah suatu negara berhutang kepada negara lain dan akan melakukan transaksi pembayaran, maka negara tersebut tidak akan membayar sendiri atau dengan mata uang negara tersebut. 3. Sebagai sarana pengendalian nilai tukar sendiri dapat dipahami sebagai perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang negara lain karena dianggap komparatif. Nilai tukar ini dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi masing-masing negara. Untuk mengontrol nilai tukar memerlukan mata uang asing. Jenis-jenis valuta asing berdasarkan jenisnya ada valuta asing non-fisik, yaitu uang asing memiliki bentuk uang yang kartal seperti hal uang kertas atau logam. Valuta asing non-fisik, uang asing yang tidak akan berbentuk kartal namun seperti giro, cek, dan wasal. Berdasarkan bentuknya mata uang asing, misalnya di Indonesia mata uang asing antara lain dolar Amerika, yen, euro, dan lain-lain. Terus saldo kredit secara khusus, saldo tersebut dipegang oleh bank devisa di negara lain. Terus surat wasal luar negeri. Surat wasal biasanya tidak terlepas dari kegiatan jual beli maupun ekspor impor dengan negara luar. Hak penerima pembayaran, yaitu hak penerima pembayaran yang berasal dari penduduk yang menduduki suatu negara. Kesimpulannya, pasar uang, pasar modal, dan valuta asing berperan penting dalam dunia keuangan dan perekonomian. Pasar uang memberikan likuiditas sehari-hari, pasar modal memfasilitasi investasi jangka panjang, dan valuta asing memungkinkan pertukaran mata uang untuk keperluan internasional. Memahami peran dan fungsi masing-masing pasar ini penting dalam manajemen keuangan dan investasi.